Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Membadu anak-anakku, murid-murid kelas 10 PGSM maupun kelas 10 PKM yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran sejarah Indonesia. Adapun pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu masa praaksara. Sebelum kita membahas tentang masa praaksara, kita harus tahu terlebih dahulu apa arti dari kalimat praaksara. Kalimat praaksara itu terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Jadi praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Atau masa praaksara juga bisa disebut nirleka. Nirleka terdiri dari dua suku kata, nir artinya tidak dan leka artinya adalah tulisan. Jadi maksudnya yaitu masa sebelum manusia mengenal tulisan. Nah, masa praaksara ini biasa kita kenal dengan masa prasejarah. Karena apa? Karena sebelum ada tulisan, maka manusia masih belum mengenal sejarah. Lalu kalau memang belum ada sejarah, belum ada tulisan, dari mana kita mengetahui kebudayaan pada masa tersebut? Kita mengetahuinya dengan melihat benda-benda peninggalan sejarah pada situs-situs purbakala atau museum. Dari benda-benda tersebut kita bisa mempelajari budaya dan kebiasaan pada masa praaksara. Nah, ini adalah foto-foto tentang peninggalan-peninggalan masa praaksara. Nah, benda-benda peninggalan masa praaksara. Nah, ini adalah batu yang berbentuk kapak. Dan pada zaman dahulu ini adalah disebut kapak genggam. Apa itu kapak genggam? Kapak genggam itu adalah senjata berburu atau alat sehari-hari untuk menumbuk biji-bijian. Jadi pada zaman dahulu mereka menggunakannya untuk berburu atau menumbuk biji-bijian. Dan kapak genggam ini ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan juga di luar negeri seperti Beijing, Cina. Nah, ini adalah sarkofagus. Apa itu sarkofagus? Ini adalah peti tempat menyimpan jenazah. Di orang dahulu kalau meninggal jenazahnya dikuburkan atau disimpan di dalam peti tersebut. Nah, ini ditemukan di Kabupaten Buleleng, Bali. Nah, ini bentuknya seperti candi. Ini adalah namanya Punden Berunda. Punden Berunda adalah tempat manusia masa praaksara melakukan sesembahan untuk para leluhurnya. Dan ini adalah arca atau patung. Ini juga sama fungsinya seperti Punden Berunda, yaitu sebagai tempat manusia masa praaksara melakukan sesembahan untuk para leluhurnya. Punden Berunda itu dianggap sebagai ciri kebudayaan Nusantara. Karena apa? Karena hanya ditemukan di Indonesia saja. Anak-anakku sekalian, kemudian dari kebudayaan-kebudayaan masa praaksara ada yang diwariskan dan dilakukan hingga saat ini. Apa saja pewarisan kebudayaan masa praaksara itu? Contohnya misalkan ini, kendi. Nah, kita semua tahu bahwasanya di desa-desa masih banyak orang yang minum menggunakan kendi. Jadi menyimpan air di dalam kendi. Nah, kendi ini adalah salah satu daripada peninggalan budaya masa praaksara dan masih digunakan hingga saat ini. Nah, ini adalah cobek dan ulekan. Ini juga masih digunakan pada zaman saat ini, dan ini merupakan salah satu peninggalan budaya masa praaksara.
Lah ini adalah gambar manusia masa praaksara, mereka sedang bercocok tanam. Jadi pada zaman dahulu mereka sudah mengenal bercocok tanam, dan ini budaya bercocok tanam masih diteruskan pada saat ini, sehingga kita kalau di desa melihat ada sawah-sawah, maka itu adalah hasil warisan budaya masa praaksara yang masih dilakukan hingga saat ini. Nah, ini adalah gambar stiker yang menunjukkan manusia praaksara yang membawa senjata berupa tombak dan ditemani oleh serigala atau anjing berburu. Di sini kita tahu bahwasanya kebiasaan memelihara anjing untuk sebagai teman berburu atau teman sehari-hari itu sudah ada sejak zaman masa praaksara dan dilanjutkan oleh manusia pada zaman saat ini. Lah kalau kita mempelajari masa praaksara, maka masa praaksara itu akan dibagi menjadi beberapa masa atau beberapa tahapan. Yang pertama adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini manusia masih belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka tinggalnya berpindah-pindah sesuai dengan tempat mereka berburu dan mencari makan, atau biasa disebut dengan kebudayaan nomaden. Yang kedua adalah masa bercocok tanam. Di sini manusia mulai tinggal menetap dan hidup secara berkelompok. Dan yang ketiga adalah masa perundagian, yaitu masa di mana manusia mulai menemukan logam dan mengolahnya menjadi berbagai macam alat sehari-hari. Lah, kemudian kapan berakhirnya masa praaksara? Para ahli sejarah belum bisa memastikan kapan berakhirnya masa praaksara. Hal ini disebabkan karena masa praaksara di setiap tempat itu berakhir secara berbeda-beda. Akan tetapi para ahli memperkirakan bahwasanya masyarakat Indonesia mengakhiri masa praaksara sekira-kira pada abad 4 sampai 5 Masehi. Dan itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Yupa. Apa itu prasasti Yupa? Yaitu peninggalan dari kerajaan Kutai di Muarakaman, Kalimantan Timur. Nah, ini adalah prasasti Yupa. Di sini kita lihat prasasti Yupa terdiri dari bebatuan, yang mana di dalam batu tersebut terdapat tulisan-tulisan dari masa kerajaan Kutai tersebut. Nah, ini adalah tulisan tertua yang ditemukan di Indonesia. Prasasti Yupa ini terdiri dari 7 buah batu, dan yang bisa dibaca dan diterjemahkan itu ada 4. Nah, di sini terlihat bahwasanya di dalam batu tersebut terdapat tulisan, di mana tulisan itu adalah menggunakan bahasa Sanskerta dengan aksara-aksara Pallawa. Jadi ini adalah menandakan berakhirnya masa praaksara. Alhamdulillah, pelajaran hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.